Ya betul, ini adalah Indonesia negara pertama dari 4 negara yang akan dikunjungi. Saya yakin ini menunjukkan peran signifikan Indonesia uh, dalam banyak hal. Pertama, dalam relasi bilateral, ini menunjukkan Indonesia adalah negara yang dianggap penting untuk Vatikan. Saya mengatakan negara-negara lain juga punya karakteristik yang berbeda, tapi ada signifikansi Indonesia yang khas. Dan signifikansi itu dimunculkan pertama-tama dengan hubungan yang sangat erat. Vatikan adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Indonesia ini adalah miniatur keberagaman, miniatur toleransi, miniatur kemajemukan. Lepas dari ada percikan dan letupan kecil di sana-sini, tapi Indonesia secara umum kemajemukan bisa dijaga. Kita punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini sesuatu yang sangat dihargai oleh Vatikan. Makanya Paus juga akan berkunjung ke Masjid Istiqlal, berjumpa dengan para pemimpin lintas agama. Itu secara hubungan antar negara. Tapi Gereja Katolik Indonesia juga signifikan, karena Gereja Katolik Indonesia itu, walaupun kami umat Katolik hanya 3% dari total populasi, kami juga yakin ada kontribusi dari umat Katolik terhadap Indonesia. Pahlawan-pahlawan nasional dari Gereja Katolik, tokoh-tokoh nasional dari Gereja Katolik juga hadir dalam pemerintahan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi dalam konteks gereja, umat Katolik juga signifikan, karena dulu Gereja Katolik Indonesia pemimpin-pemimpinnya adalah pastor-pastor asing. Sekarang tuh Indonesia mengirimkan pastor-pastornya menjadi misionaris di berbagai macam negara. Jadi kita ini supplier juga untuk yang namanya para gereja Katolik di banyak dunia. Dan banyak pemimpin lembaga religius di dunia itu juga orang Indonesia. Jadi itu peran signifikan Indonesia. Ini kunjungan untuk umat Katolik, ini adalah kunjungan Bapa kepada anak-anaknya. Terakhir kali Paus datang ke Indonesia 35 tahun yang lalu, Paus Yohanes Paulus II. Ini adalah kunjungan Bapa kepada anak-anaknya, meneguhkan, mendoakan, lalu kemudian mengajak umat-umatnya juga ingat akan misi kita sebagai anak-anak Allah yang senantiasa diajak untuk mewartakan Injil, dalam tanda kutip, artinya adalah mewartakan kisah kasih Tuhan senantiasa dalam konteks kita masing-masing. Jadi untuk umat Katolik adalah kunjungan Bapa kepada anak-anaknya. Untuk umatnya non-Katolik ini adalah kunjungan seorang pemimpin kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya yang saya yakin kita semua punya mimpi yang sama. Kita walaupun berbeda tapi punya masalah concern yang sama, kita punya keprihatinan yang sama, dan kita punya yang namanya tujuan yang sama, membuat dunia yang lebih baik lagi untuk banyak orang dan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang ada banyak. Masalah lingkungan hidup, masalah perdagangan manusia, masalah kemiskinan. Dan ini adalah keprihatinan yang mengikat serta tujuan yang mengikat kita bersama untuk bisa berkolaborasi. Ini bagian dari namanya perspektif yang mengenai dialog. Dialog pertama-tama kan dimulai dari masyarakat akar rumput, saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal, saling bertetangga, saling bersaudara. Yang ini adalah tantangan di kota-kota. Kalau di desa itu gampang mengenal. Jadi hidup toleransi pertama-tama dimulai dari yang namanya hidup bersaudara di lapisan akar rumput. Yang kedua yang juga penting adalah negara itu hadir. Negara penegak hukum, elemen masyarakat hadir menyelesaikan seandainya ada masalah-masalah, bukan pembiaran. Negara yang hadir menjamin kemerdekaan, kebebasan penduduk untuk menjalankan ibadah, kemerdekaan orang untuk mengungkapkan ekspresi ibadatnya, hidup berdampingan juga amat sangat penting. Tapi yang ketiga, misalnya di Katedral dan Istiqlal, ini kerukunan beragama juga ditampakkan dalam simbol. Kami di Katedral dengan Istiqlal bersahabat amat sangat erat, koordinasi, ngobrol, cerita, dan itu dilambangkan dengan yang namanya terowongan silaturahim yang diinisiasi oleh pengurus Katedral dan Istiqlal, menunjukkan sebuah kedekatan antara kami dengan mereka. Ketika di banyak tempat dibangun tembok yang memisahkan, di Jakarta hanya satu-satunya di Indonesia dibangun terowongan yang menyatukan. Mau menyatakan kita berbagi tanah yang sama, kita tinggal di bumi yang sama, kita punya mimpi yang sama. Dan saya memilih kata-kata Jakarta dan Katedral itu bersebelahan, berdampingan, bukan berseberangan. Dan ini juga mimpi proklamator Indonesia, Bapak Presiden Soekarno, ketika dulu ada rencana membangun Masjid Istiqlal. Dulu itu rencananya
di daerah Tanah Abang, jauh gitu. Karena katedral sudah lebih dahulu di sini sejak 1901. Lalu Soekarno mengatakan enggak, harus berdekatan, berdampingan dengan katedral, mau menjadi simbol yang namanya toleransi. Akhirnya dipindahkan ke lokasi yang sekarang Istiqlal berada, yang dulu adalah bekas benteng Belanda. Ini adalah mimpi proklamator kita, Bapak Presiden Soekarno, yang diwujudkan hari demi hari, simbol perdamaian, dan simbol itu senantiasa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Terima kasih.